Bab 401, pertarungan dimulai sekali lagi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Chou Jiu terkejut, dengan cepat memusatkan pikirannya dan mendorong jiwanya, bermeditasi melawan cahaya kuning ini. Cahaya kuning ini didukung oleh kekuatan jiwa Fang Yuan, tetapi dia masih muda dan memiliki fondasi yang lebih lemah dalam jiwanya dibandingkan dengan monster berusia 100 tahun Chou Jiu ini. Untuk memperbudak Chou Jiu, itu bukanlah tugas yang mudah. Tetapi mengapa Fang Yuan tidak melihat ini datang, dia punya caranya sendiri. Piak-piak-piak, bam-bam-bam. Berhenti, kau berani memukulku. Tendang wajahku lagi dan aku akan bertarung denganmu. Bajingan, masih menendang, aku akan membunuhmu. Berhenti memukulku. Tidak, tidak lagi. Fang Yuan memukul Chou Jiu sampai dia berguling. Chou Jiu tidak dapat menggunakan cacing gu tetapi Fang Yuan memiliki cacing gu jalur kekuatannya yang tersedia. Membandingkan kekuatan, Chou Jiu bukanlah tandingan Fang Yuan. Dengan cepat, wajah Chou Jiu memar, dan gangguannya membuat cahaya kuning itu menyatu lebih dalam ke dalam tubuhnya. Tunggu, aku harus menghalanginya, begitu menyatu sepenuhnya, aku akan menjadi budaknya, aku tidak akan punya jalan keluar. Chou Jiu meringkuk seperti bola saat dia membiarkan Fang Yuan memukulnya, rasa bahaya yang kuat menyebabkan rambutnya berdiri. Hanya sedikit cahaya yang tersisa, di dekat dahinya tidak dapat menyatu dengan benar. Fang Yuan tertawa dingin, tiba-tiba berkata, Zheng Ah Niu, kamu tidak ingin balas dendam. Chen Jiu mengkhianatimu dan hidup baik-baik saja dengan Sang Yan Fei. Kamu, bagaimana kamu tahu? Chou Jiu terkejut. Cahaya itu dengan cepat memasuki tubuhnya dengan kesempatan ini. Ekspresi Chou Jiu langsung berubah, berlutut di hadapan Fang Yuan. Bawahan ini menyapa Tuan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Berhasil, gu perbudakan peringkat 5 ini harus digunakan pada Master Gu peringkat 5 untuk menunjukkan nilai sebenarnya. Sampai sekarang, Mo Wutian dan Xiao Mang belum datang. Tai Mu Bai, Wu Gui, Kumo dan Wu Lan San semuanya dibunuh oleh Fang Yuan. Pilihan terakhir adalah Wang Xiao pemilik Gunung Wu dan dokter hantu pembunuh Chou Jiu. Tapi bagaimana Gunung Wu bisa dibandingkan dengan pintu kehidupan dan kematian? Pintu kehidupan dan kematian adalah tanah terlarang yang setingkat dengan sungai waktu. Memperbudak Chou Jiu berarti mendapatkan petunjuk ke pintu kehidupan dan kematian. Selain itu, Chou Jiu adalah salah satu dari 4 dokter hebat perbatasan selatan. Pengaruhnya bahkan menyebar ke jalan yang benar, dia jelas lebih baik daripada Mo Wutian. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa memperbudak Chou Jiu menempatkan beban besar pada jiwa Fang Yuan, itu adalah masalah untuk penyempurnaan Gu abadi yang akan datang. Chou Jiu, saat itu apakah kamu menggunakan sumpah racun Gu dengan Dr. Susou, bersumpah untuk saling mencintai selamanya, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain? Fang Yuan menatap dokter hantu pembunuh itu, mengajukan pertanyaan. Memang ada masalah seperti itu, tetapi Tuan, bagaimana kamu tahu? Chou Jiu berlutut di tanah dan menjawab dengan wajah memar, merasa bingung. Karena kamu menggunakan sumpah racun Gu, apakah kamu tahu bagaimana Dr. Susou mencabut batasannya? Fang Yuan menyipitkan matanya. Sumpah racun Gu adalah pengganti sumpah gunung dan sumpah laut Gu. Chen Jiu tidak memiliki kemampuan untuk meniadakannya. Dia mengambil risiko besar untuk digolos Sang Yan Fei itu, membiarkan sumpah racun membunuhnya. Tanpa inang, kekuatan sumpah racun lenyap. Dia kemudian menggunakan teknik penyembuhan untuk membangkitkan dirinya sendiri, terbebas dari sumpah racun. Chou Jiu mengatakan ini dengan ekspresi marah. Dia sangat mencintai kakak perempuannya, tetapi dia mengkhianatinya demi seorang gigolo, bahkan mengabaikan bahaya bagi hidupnya dan melanggar sumpah racun. Fang Yuan mendengar ini dan bahkan lebih marah darinya, mengangkat kakinya dan menendang Chou Jiu menjauh. Dasar bajingan pembohong. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, Chou Jiu pernah berkata seperti ini. Kita telah bersumpah di depan lautan tanah yang diberkati, untuk saling melindungi dan berdiri di samping. Tapi siapa yang mengira hatinya telah berubah dan benar-benar melanggar sumpah yang kita ucapkan saat itu dan melukaiku, membelot bersama pencuri itu. Sumpah macam apa itu? Itu adalah sumpah racun Gu. Chou Jiu ini hanya berbicara tentang hal-hal yang kurang penting, membuat informasi penting menjadi tidak jelas dan menyembunyikan dirinya sendiri. Jika dia mengucapkan sumpah racun Gu saat itu, Fang Yuan berpikir, dia tidak akan begitu tidak sadar,
tidak tahu bahwa ada seseorang di kota klan Sang yang dapat terbebas dari sumpah racun Gu, dan dengan demikian dia akan berhati-hati terhadap Bai Ningbing. Tapi seharusnya aku sudah menebaknya. Ketika Chou Jiu berbicara tentang penampilan Sang Yanfei, dia berkata bahwa dia hanya sedikit lebih tampan. Mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu wajar saja, tidak mengherankan bahwa dia tidak akan menyebutkan Gu. Fang Yuan menatap Chou Jiu dengan penuh kebencian. Mengatakan bahwa dia mencintainya, tetapi menggunakan sumpah racun Gu untuk membatasinya, itu menunjukkan betapa jahat dan rendahnya hatinya. Orang seperti itu berbicara dengan kebenaran yang dilebih-lebihkan bukanlah hal yang aneh. Fang Yuan juga curiga tentang bagaimana Bai Ningbing terbebas dari sumpah racun, bahkan di kehidupan sebelumnya Bai Ningbing tidak mengatakan alasannya. Sekarang Fang Yuan tahu, Dr. Susou lah yang membantunya terbebas darinya. Baiklah, biarkan masa lalu berlalu. Chou Jiu, pergilah ke warisan Raja Xin dan dapatkan Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan untukku. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya dan memberi instruksi. Bawahan ini akan melakukan apapun yang dia bisa. Jawab Chou Jiu. Chou Jiu adalah seorang master Gu penyembuh, dia bukanlah seorang master jalur penyempurnaan seperti Feng Tianyu, mustahil untuk memintanya membantu Fang Yuan dalam menyempurnakan Gu bukaan kedua. Namun, sangat mudah baginya untuk mendapatkan Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan. Ini karena tanah yang diberkati melemah, tidak lama kemudian, cacing Gu akan dapat digunakan, Chou Jiu hanya perlu maju terus dan dia akan mendapatkan Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan. Pada titik ini, pembantaian Fang Yuan berakhir. Dia kembali ke aula dan melanjutkan penyempurnaan Gu. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia menghemat banyak waktu setelah kelahiran kembali. Tanpa tekanan Spring Autumn Cicada, semuanya jauh lebih mudah. Saat itu dia hanya menghabiskan 1 jam sehari, menyempurnakan Gu seperti orang gila, memaksakan batasnya sendiri. Namun sekarang dia bisa tidur selama 6 jam, perlahan dan mantap, menyempurnakan Gu dengan urutan yang sempurna. Hari-hari terus berlalu, dan tanah yang diberkati semakin melemah. Namun, pengeluaran esensi abadi jauh lebih sedikit daripada terakhir kali. Fang Yuan memiliki pengalamannya dari terakhir kali ini dia mengambil lebih sedikit jalan memutar, banyak langkah diselesaikan dalam satu percobaan, dan roh daratan sangat kagum. Keadaan aneh warisan 3 raja menarik perhatian semua orang. Seiring berjalannya waktu, klan Ce, klan Zuo pindah, dan Xiao Mang dan Mo Wutian juga muncul di Gunung Sanca. Akhirnya, tanggal 24 Oktober tiba lagi. Tuan, bawahan ini telah berhasil. Chou Jiu berlutut di tanah, mengangkat sebuah Gu, menyerahkannya kepada Fang Yuan. Gu ini memiliki penampilan yang hambar, seperti cakram batu abu-abu, itu tidak lain adalah Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan. Dalam kehidupan sebelumnya, Feng Tianyu yang diperbudak Fang Yuan memperoleh warisan Raja Xin dan memiliki beberapa ratus pria berbulu sebagai pengikut. Sekarang, Chou Jiu bukanlah master jalur penyempurnaan, dia menerobos dengan paksa, hanya mendapatkan Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan, tidak ada satupun pria berbulu yang mengikutinya. Tetapi pria berbulu itu pandai dalam penyempurnaan Gu, mereka tidak dapat bertarung. Garis pertahanan pria berbulu itu sama sekali tidak ada apa-apanya, Fang Yuan tidak mempermasalahkannya. Setelah mempertahankan Gu 100 pertempuran yang tak terkalahkan, Fang Yuan memberikan instruksi sebelum mengirim Chou Jiu pergi. Proses ini dilakukan secara diam-diam, Bai Ningbing tidak mengetahuinya. Fang Yuan kembali ke aula perunggu, dan Bai Ningbing telah tiba. Di belakangnya, ada 100.000 binatang anjing, yang sedang beristirahat atau bermain-main. Fang Yuan tersenyum tipis, Bai Ningbing, serahkan cacing Gumu kepada roh tanah. Apa? Bai Ningbing terkejut, bukankah aku yang memerintah anjing-anjing ini? Roh tanah dapat menggunakan cacing Gu, manipulasinya lebih baik daripada milikmu. Fang Yuan menjelaskan, roh daratan muncul, sedikit khawatir, anak muda, aku harus memurnikan Gu bersamamu sambil mengendalikan esensi abadi. Jika aku harus mengeluarkan tenaga untuk mengendalikan anjing-anjing, aku mungkin tidak punya energi untuk melakukannya. Fang Yuan mencibir, ekspresinya sangat percaya diri, jangan khawatir, bukankah kau yakin dengan tindakanku? Di antara musuh-musuhku, aku juga punya pion. Ada cukup banyak batu purba di sini untukmu memanipulasi anjing-anjing. Begitukah? Bagui ragu-ragu, tetapi memikirkan identitas rahasia Fang Yuan, dia akhirnya setuju.
Adapun kau Bai Ningbing, ikutlah denganku. Saat aku memurnikan Gu, aku butuh orang yang dapat dipercaya untuk membelaku. Fang Yuan menepuk bahu Bai Ningbing, menunjukkan senyum yang baik dan penuh kasih sayang. Bai Ningbing mendengus, tatapannya bersinar diam-diam, saat dia berkata dengan nada datar, terserah kau, selama kau tidak mati, apakah pemurnian Gu berhasil atau tidak bukanlah urusanku. Fang Yuan dan Bai Ningbing memasuki aula bersama. Fang Yuan duduk sementara Bai Ningbing bertindak sebagai walinya. Fang Yuan memejamkan mata, tidak melakukan apapun. Apa yang kau tunggu? Waktunya tidak banyak. Bai Ningbing bertahan beberapa saat sebelum memecah keheningan. Ningbing, tetaplah tenang, beberapa hal tidak bisa terburu-buru. Fang Yuan tersenyum tipis, sama sekali tidak merasa cemas saat berbicara dengan lugas. Bai Ningbing mendengus, tidak berbicara, matanya menyipit, berpikir dalam hatinya, apa yang dipikirkan Fang Yuan ini. Dia mengambil hak komandoku, apakah dia mencurigaiku? Tidak, dia mengatur agar aku berada di aula, dia masih mempercayaiku. Aku harus terus bertahan. Dia memikirkan Tai Ruonan, merasa yakin, dia sekarang dihalangi oleh kelompok anjing di luar, tanpa bantuanku, dia hanya bisa menerobos dengan paksa. Sial, dia tidak membiarkanku mengendalikan anjing-anjing itu. Untungnya, kita punya rencana cadangan. Tai Baiki sudah diam-diam berada di Gunung Sanca. Sesaat kemudian, Fang Yuan tenang dan beristirahat, tidak melakukan apapun. Kali ini, bahkan roh tanah datang untuk mendesak Fang Yuan untuk memurnikan Gu. Namun Fang Yuan menolaknya, tidak melakukan apapun. Roh daratan gelisah, nadanya menjadi sedikit marah, tetapi Fang Yuan menggunakan identitas kelahiran kembalinya untuk meyakinkannya. Pada saat ini, di puncak Gunung Sanca, pilar cahaya biru dan merah tipis dan lemah, masih bersinar di puncak gunung. Pilar kuning, warisan Raja Kuan telah hilang. Sebelumnya, hanya pilar merah yang tersisa, itu karena Feng Tianyu mengambil warisan Raja Xin. Tetapi kali ini, Zhou Jiu bukanlah seorang ahli penyempurnaan, dia tidak dapat menembus babak final, sehingga hanya tersisa 2 pilar. Aku ingin tahu siapa yang mengambil warisan Raja Kuan. Tinggal 2, kita ikan kecil tidak punya kesempatan. Tapi aneh sekali, tidak ada satupun dari Master Gu peringkat 5 di warisan itu yang keluar, apakah terjadi sesuatu? Benar, warisan Raja Kuan diwariskan, tetapi mengapa yang lainnya tidak keluar? Mereka ditahan di dalam tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati ini sedang menghadapi kehancuran, sebentar lagi pintunya akan terbuka, memungkinkan kita untuk masuk dan keluar sesuka hati. Sebuah suara bergema, itu adalah Tuan Xiao Mang. Seseorang bersorak, mengenali identitas orang itu bab 402, semua ada dalam kendaliku. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Gu Cahaya Ekstrim, Gu Kehendak Surga, Gu Tinju Kosong, Jurus Pembunuh, Tinju Cahaya Abadi. Xiao Mang berdiri di puncak Gunung Sanca dan menggunakan jurus pembunuhnya, menyebabkan langit meredup. Sinar cahaya terbentuk menjadi tinju raksasa seukuran bukit dan menembus penghalang tanah yang diberkati. Dalam sekejap, seluruh tanah yang diberkati berguncang dan sebuah lubang besar terbentuk membentuk lorong yang menghubungkan bagian dalam dengan bagian luar. Master Gu dapat masuk melaluinya tanpa halangan apapun. Serang, semua yang ada di tanah yang diberkati adalah milik kita. Kita harus bergegas, atau kita tidak akan dapat merebut apapun. Sayangnya, barang-barang bagus akan diambil oleh para ahli itu. Akan lebih baik jika mereka hanya menyisakan sup untuk kita. Alangkah baiknya jika aku beruntung dapat memperoleh warisan Raja Xin dan Raja Bao. Itu adalah pemandangan yang kacau, banyak orang bersorak saat bergegas ke tanah yang diberkati, menyebabkan tekanan pada yang diberkati meningkat pesat. Ini dia, hehehe, sekelompok idiot. Xiao Mang tertawa dingin dalam hati dan melangkah ke tanah yang diberkati. Aula perunggu juga pulih dari getaran. Roh daratan mengirimkan suaranya ke Fang Yuan, jadi kamu menunggu getaran ini berlalu, itu benar-benar berbahaya. Jika itu terjadi selama proses penyempurnaan Gu, itu akan menyebabkan gangguan besar dan konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Kamu benar-benar seorang Gu abadi yang telah terlahir kembali. Fang Yuan tersenyum dan mengirimkan pesan mental, aku bukan hanya seorang Gu abadi, tetapi juga calon gurumu. Bagui, kamu perlu tahu bahwa aku adalah kandidat terbaik untuk menyempurnakan Gu abadi. Semakin kamu bekerja sama denganku,
semakin tinggi peluang kita untuk menyempurnakan Gu abadi. Sekarang, aku ingat akan ada 2 getaran lagi, kita harus menghindarinya sebisa mungkin. Baiklah, mari kita mulai penyempurnaan Gu. Fang Yuan melemparkan Gu bukaan kedua palsu ke dalam kuali. Dengan kerjasama roh daratan, kuali perunggu terbakar tanpa api dan sisa esensi abadi mulai terbakar. Esensi abadi terbakar dan terbentuk menjadi asap biru yang membubung dengan anggun dan menutupi Gu bukaan kedua yang palsu. Gu palsu itu melayang di atas kuali perunggu dan berubah menjadi cahaya kuning yang menyilaukan oleh asap biru ini. Fang Yuan memusatkan perhatiannya dalam menyelaraskan asap biru dan cahaya kuning. Sebelumnya, ia menyempurnakan Gu bersama dengan Feng Tianyu, sekarang ia melakukannya sendiri dan dengan demikian sedikit lebih lambat. Mo Wutian tiba di tepi kabut tebal sendirian. Mata ungunya yang dalam dan misterius itu mempesona dan liar. Melalui mata ungunya, kabut tampak tak terlihat dan lautan binatang buas anjing menampakkan diri di hadapannya. Formasi pertahanan yang begitu rapat. 1 orang saja tidak dapat menerobosnya, sepertinya aku perlu meminjam kekuatan. Dia dengan tegas berbalik dan setelah beberapa saat menemukan Hu Meier. Ah, Tuan Muda Wutian, Anda benar-benar telah naik ke peringkat 5. Hu Meier terkejut dengan kemajuan kultivasi Mo Wutian. Mo Wutian berbicara tentang harta abadi dan dapat segera membangkitkan hasrat dalam diri Hu Meier yang menyatakan dukungan penuhnya. Namun, ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka menemukan bahwa berita tentang harta abadi itu telah menyebar. Keduanya menanyakan tentang detailnya dan mengetahui bahwa berita itu dirilis oleh dokter hantu pembunuh Chou Jiu. Saat ini, dia telah mengumpulkan sekelompok besar Gu Master Iblis dan sedang menuju ke aula perunggu. Mo Wutian mengerutkan alisnya. Sebagian besar Gu Master jalur iblis telah pergi bersama Chou Jiu, dan dengan demikian dia hanya dapat mengumpulkan beberapa orang. Terlebih lagi, berbicara tentang pengaruh, dia bukanlah tandingan Chou Jiu. Bagaimanapun juga, Mo Wutian adalah pendatang baru sementara Chou Jiu adalah veteran tua yang telah menjelajahi perbatasan selatan selama bertahun-tahun dan juga merupakan salah satu dari 4 dokter hebat. Kebanyakan orang akan meminta bantuan padanya dan dia memiliki pengaruh bahkan di jalan yang benar. Tanpa pilihan lain, Mo Wutian hanya bisa bergabung dengan kelompok Chou Jiu. Dengan bantuan adik kecil Mo Wutian, binatang-binatang anjing biasa ini tidak akan menjadi masalah bagi kita. Chou Jiu menyambut Mo Wutian dengan antusias. Alis Mo Wutian berkerut dalam saat dia digunakan sebagai papan target untuk Chou Jiu. Tapi tidak apa-apa, jika dia bertahan dan membantu, mereka akan dapat mencapai aula utama lebih cepat. Kerumunan besar Gu Master Iblis tampak agung, tetapi mereka tidak segera menyerbu ke aula utama tetapi tetap di sana. Tuan Chou Jiu, waktu tidak menunggu siapapun, mengapa kita tidak menyerbu ke aula? Alis Mo Wutian berkerut saat dia mendesak. Chou Jiu berkata sambil terkekeh, semakin banyak orang berarti semakin besar kekuatannya, masih banyak orang kita yang belum bergabung dengan kita. Kita perlu menyerap kekuatan mereka untuk menjadi lebih kuat. Saat kita menyerang pada saat itu, tekanan dan bahaya yang dihadapi setiap orang akan jauh lebih sedikit. Mo Wutian mendesak lagi tetapi Chou Jiu hanya terkekeh dan menjawab dengan sopan, tidak menyerah sedikit pun. Mo Wutian mulai merasa cemas, dia mencoba beberapa kali lagi tetapi Chou Jiu tetap teguh. Orang tua bodoh ini tidak tahu nilai waktu. Mo Wutian menahan amarahnya dan segera menghubungi Hu Meier, Li Xian dan yang lainnya menghasut semua orang, membuat mereka semakin tidak sabar. Chou Jiu tidak punya cara untuk menghadapinya karena dia tidak bisa secara langsung melawan niat semua orang, dan hanya bisa memimpin sekelompok Master Gu Iblis untuk tiba di tepi kabut. Mo Wutian mengamati sebentar dan sekali lagi membuat strategi untuk membagi kerumunan menjadi 3 kelompok, dan seterusnya. Namun, Chou Jiu berkata itu bukan ide yang bagus dan kabut terlalu tebal untuk memahami situasi yang sebenarnya. Sebagai seorang dokter, dia memiliki moral sebagai penyembuh, dia tidak tega melihat semua orang mempertaruhkan diri mereka sendiri dan menyerahkan diri mereka pada kematian. Mo Wutian menghentakkan kakinya dengan marah dan pergi untuk menghubungi semua orang dan menghasut mereka dengan daya tarik harta abadi. Suasana hati para Master Gu Iblis gelisah, Chou Jiu juga memanfaatkan situasi untuk mendorong tanggung jawab atas masalah ini kepada Mo Wutian dan memilih orang-orang yang akan maju. Namun, dia mengajukan syarat bahwa hanya mereka yang bersedia yang bisa maju dan mereka tidak bisa dipaksa. Kerumunan iblis dengan mudah setuju.
dan bergerak menuju 3 jalur sesuai dengan pengaturan Mo Wutian. Tidak bagus, seseorang menyerang dari luar. Saat penyempurnaan berlangsung, suara roh daratan tiba-tiba terdengar. Tidak perlu khawatir, aku sudah mengantisipasi situasi ini. Pergilah ambil alih pertempuran di luar, aku akan menstabilkan penyempurnaanku untuk saat ini dan menunggumu untuk bergantian denganku. Ekspresi Fang Yuan tenang. Roh daratan membagi sebagian besar konsentrasinya dalam memimpin binatang buas anjing sesuai dengan instruksi Fang Yuan dan memukul mundur kerumunan iblis seperti di kehidupan sebelumnya. Mo Wutian tidak menyerah dan kembali membentuk kelompok penyerang kedua, tetapi mereka masih mengalami kerugian besar dan kembali dengan kekalahan. Chou Jiu maju saat ini, semua orang tahu aturanku, aku mengambil 1 nyawa untuk setiap nyawa yang aku selamatkan. Saat ini, aku akan menyembuhkan semua orang terlebih dahulu dan berharap kalian semua dapat memenuhi janji itu nanti. Selesai berbicara, dia mulai menyembuhkan semua orang. Kerumunan iblis terharu hingga menangis. Pengaruh Chou Jiu meningkat pesat dan bahkan lebih banyak orang meninggalkan Mo Wutian untuk berpihak pada Chou Jiu. Chou Jiu menepuk bahu Mo Wutian dan berkata dengan suara yang lembut, "Saudara Wutian, apakah kamu melihatnya sekarang? Aku sudah menasihatimu sebelumnya untuk tidak mengambil risiko. Sekarang, begitu banyak rekan kita yang telah kehilangan nyawa, itu membuatku sangat sedih." Suaranya cukup keras yang menyebabkan mata Mo Wutian berkedut dan amarahnya mencapai tingkat yang ekstrim. Orang tua tolol ini, jika aku berhasil menerobos binatang buas ini, itu akan menjadi kontribusinya, dan sekarang setelah aku gagal, dia menghindari semua tanggung jawab. Aku meremehkan binatang buas ini. Aku pikir formasi itu lemah, dan tidak pernah berpikir bahwa ada seorang Gu Master yang mengendalikan mereka dari belakang. Kecepatan dan metode adaptasi yang begitu cepat, orang ini pasti seseorang dengan pencapaian mendalam di jalur perbudakan. Sialan, ini benar-benar menyebalkan. Mo Wutian menggertakkan giginya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, dia mampu menggunakan kekuatan dan ancaman untuk membuat para Gu Master Iblis mengorbankan hidup mereka. Namun, dengan Chou Jiu peringkat 5 di sini sekarang, dia tidak bisa begitu tidak terkendali. Mari kita tunggu. Para Gu Master jalur lurus juga akan segera berkumpul dan kita bisa membicarakannya dengan mereka. Bagaimanapun, kita hanya punya satu kehidupan, jika kita menerobos dan membiarkan jalur lurus mendapatkan manfaatnya, itu akan sangat buruk. Chou Jiu mengutarakan rencananya. Tuan Dokter Hantu Pembunuh benar. Dokter Hantu Pembunuh memang baik hati dan menghargai kehidupan kita, karakter kecil. Dokter memiliki moral penyembuh, Dokter Hantu Pembunuh bagaimanapun juga adalah senior dari jalur iblis kita. Mo Wutian menggertakkan giginya hingga mengeluarkan suara berderak, dia benar-benar berharap bisa membunuh bajingan tua ini. Seperti ini, waktu tertunda cukup lama hingga para Master Gu jalur lurus berkumpul di bawah pimpinan Xiao Mang. Mereka menyerang beberapa kali tetapi juga kembali dengan kekalahan. Xiao Mang menjadi cemas sambil memikirkan warisan Raja Bao yang belum dibuka dan sekali lagi menggunakan jurus pamungkasnya. Gu Cahaya Ekstrim, Gu Kemauanku, Gu Tombak Cerah, Jurus Pamungkas, Tombak Muliaku. Tombak cahaya sepanjang 1,8 meter dan tebal 0,6 meter mendarat di gundukan tanah. Ledakan hebat terjadi dengan gelombang kejut yang menerbangkan semuanya. Setelah cahaya yang menyilaukan menghilang, kabut yang menutupi gundukan tanah juga menghilang. Aula perunggu dan binatang buas anjing yang agung terungkap di depan mata semua orang dengan kemuliaan. Penuh mereka. Kerumunan orang benar dan jahat merasakan jantung mereka berdebar kencang karena kegembiraan tetapi juga menjadi dingin melihat pemandangan itu. Harta abadi ada di depan mereka tetapi bagaimana mereka bisa menerobos formasi anjing dan binatang yang begitu besar. Itu hanya bisa dilakukan jika orang benar dan jahat bersekutu. Mereka yang berpengalaman semua memikirkan hal ini. Xiao Mang melihat ke arah jalan iblis dan Mo Wutian juga melirik ke arah jalan orang benar. Jelas mereka perlu bersekutu, tetapi mereka harus melihat pihak mana yang akan berkompromi terlebih dahulu. Waktu berlalu menit demi menit dan detik. Chou Jiu dengan tenang memperhatikan binatang buas itu sementara ekspresi Xiao Mang serius saat dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia adalah tuan muda dari klan Xiao yang agung, seorang tokoh terkenal di antara jalan yang benar, bagaimana mungkin dia menundukkan kepalanya ke arah jalan iblis terlebih dahulu. Jika berita itu menyebar nanti, reputasinya akan sangat terpukul. Getaran kedua telah hilang, Bagui,
bidak catur rahasiaku telah menunjukkan kegunaannya dan untuk waktu yang singkat, mereka tidak akan menyerang. Mari kita lanjutkan penyempurnaan. Fang Yuan memanggil roh tanah. Sementara jalan yang benar dan iblis berada dalam jalan buntu, Fang Yuan sekali lagi melanjutkan penyempurnaan. Pada saat ini, asap biru dan cahaya kuning akhirnya menyatu satu sama lain. Asap biru berubah menjadi butiran rumput yang melayang di udara dan mulai tumbuh. Cahaya kuning berubah menjadi bunga yang berkibar dan jatuh ke rumput. Fang Yuan mengeluarkan belati dan memotong arterinya, mengeluarkan darah esensinya sendiri. Sejumlah besar darah esensi meresap ke dalam asap. Asap biru dan cahaya kuning segera mengeluarkan suara mendesis dan berubah menjadi awan merah, seperti gelombang lautan darah. Darah melonjak dan berubah menjadi bola yang melayang di udara tanpa menyebar. Setelah satu putaran evolusi, bola asap itu mengendap dan membentuk ladang dengan gandum merah yang tumbuh subur di dalamnya. Fang Yuan menghembuskan napas udara keruh saat melihat ini. Dia telah kehilangan banyak darah yang menyebabkan wajahnya pucat. Dia segera menggunakan Gu untuk menyembuhkan lukanya. Rumput liar tumbuh liar, kidarah seperti laut. 300 tahun seperti musim semi, 500 tahun seperti musim gugur, dia mengeluarkan Gu umur. Ini adalah Gu umur 300 tahun yang tampak seperti akar dengan tekstur kasar, seperti ular yang melingkar menjadi lingkaran. Fang Yuan melemparkannya ke dalam asap di ladang darah. Awan asap segera mulai mengamuk seperti air mendidih. Dalam kehidupan sebelumnya, perubahan aneh ini hampir menyebabkan Fang Yuan gagal. Namun, sekarang, Fang Yuan telah siap secara mental dan dengan mudah mengendalikan situasi. Di bawah kendalinya, awan asap itu perlahan-lahan mereda. Namun, tepat pada saat ini, roh daratan tiba-tiba memperingatkan, tidak bagus, para Master Gu itu mulai menyerang bersama. Mungkin tidak ada waktu untuk menyempurnakan Gu. Tidak perlu khawatir, semuanya ada di bawah kendaliku. Fang Yuan tersenyum dingin dan mengeluarkan Gu umur kedua, bab 403, Bai Ningbing, apakah kau sudah cukup bertindak? Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bunuh serang, bunuh anjing-anjing sialan ini. Teriakan, jeritan, umpatan, gonggongan anjing, semua suara ini menyatu menjadi satu, menyebabkan tanah bergetar. Serangan baru saja dimulai selama 10 menit, tetapi gundukan tanah itu sudah dipenuhi darah dan mayat. Tuan Chou Jiu, kita lambat, dengan kecepatan seperti ini, kapan kita akan masuk ke aula perunggu? Mo Tian mendesak. Chou Jiu mencibir, kelompok anjing itu besar, apakah semudah itu untuk melewatinya? Lebih baik kita lambat, jalan yang benar akan memberi lebih banyak tekanan pada kita. Kita bisa lebih memanfaatkan kekacauan ini. Chou Jiu sudah menjadi budak Fang Yuan, keinginannya yang terbesar adalah terus mengulur waktu. Sebelumnya, faksi yang benar dan iblis menemui jalan buntu, tetapi Mo Tian ini harus menghancurkannya dengan meminta Xiao Mang untuk bekerja sama. Chou Jiu tidak dapat menghentikannya, ia hanya dapat mengikuti arus. Setelah memulai penyerangan, ia mencoba yang terbaik untuk memperlambat mereka. Mereka telah berencana untuk menyerang dari dua arah, tetapi karena manipulasi dokter hantu pembunuh, hal itu menyebabkan golongan yang benar menjadi lebih maju, sehingga menerima lebih banyak serangan. Sementara itu, jalur iblis mengalami lebih sedikit kerugian, tetapi momentum penyerangan lambat, mereka dalam bahaya dikepung. Chou Jiu, apa yang kau pikirkan? Kau terlalu kacau, kita harus menyerang dengan penuh semangat, bagaimana kita bisa bergerak begitu lambat? Kau sudah tua dan bingung, tidak bisakah kau lihat? Kelompok kita sudah dalam masalah besar, begitu gerakan kita berhenti, kita akan dikepung, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar daripada jalur yang benar. Mo Tian menghentakkan kakinya dengan marah, berteriak. Chou Jiu menatap dengan mata terbelalak, berteriak balik, Mo Tian, kau junior, mengapa kau berteriak tanpa alasan, apa yang kau tahu? Dengan caramu sendiri, berapa banyak orang yang telah kita kehilangan sebelumnya? Nanti saat kita bersaing dengan golongan yang benar untuk mendapatkan harta abadi, mereka akan menjadi musuh kita, kita harus melemahkan mereka. Mengatakan demikian, nada bicara Chou Jiu berubah, menghibur dengan lembut, oh anak muda, tidaklah bijaksana untuk maju dengan gegabah. Karena apa yang terjadi sebelumnya, mayoritas Gu Master Iblis mendukung Chou Jiu dan menolak Mo Tian. Hati Mo Tian menjadi marah, saat ia mengangkat kepalanya dan berteriak, orang tua bodoh Chou Jiu, kita memiliki pendapat yang berbeda. Kalian semua bisa menunggu di sini dan mati,
aku akan mendapatkan harta abadiku. Mengatakan demikian, ia bergerak maju dan menyerbu ke arah aula perunggu. Hu Mei'er, Li Xian dan yang lainnya merasa bahwa Mo Wutian benar, mereka ingin maju tetapi kekuatan mereka tidak cukup, mereka hanya bisa pergi bersama orang banyak. Anak muda memang gegabah. Chou Jiu mendesah, lalu tertawa, lihat, setelah aku membuatnya gila, dia menanggung tekanan demi kita. Kita akan terus maju, menggunakan jalan yang telah diaspalnya untuk kita, sempurna. Semua orang tertawa, memuji kecemerlangan Chou Jiu. Anjing-anjing yang tak terhitung jumlahnya membentuk gelombang, saat ribuan Master Gu melawan mereka. Darah mengalir dan anggota tubuh yang patah beterbangan. Semua jenis cacing Gu bersaing, seperti tarian api dan es, petir meledak dan tanah terbalik, tanaman merambat hijau tumbuh tanpa henti. Tubuh Yi Chong ditutupi sisik ikan biru, sirip hitam tumbuh di punggungnya dengan gelombang spiral biru muda di sekelilingnya. Dia tampak telah menjadi hiu yang menakutkan di laut, menerjang maju tanpa rasa takut. Yi Huo berubah menjadi dewa api, menerjang maju sambil membantai, kemanapun dia pergi, ada api yang menyala-nyala dan anjing-anjing yang menangis. Yan Jun menggunakan cacing Gu jalur hantu, berubah menjadi bayangan hampa saat dia menghindari serangan berulang kali, aman dan sehat. Li Xian menggunakan Gu tingkat 5 dan menyembunyikan tubuhnya saat orang-orang tidak menyadarinya. Kong Ritian berubah menjadi hujan kelopak bunga, melayang di langit. Para ahli menunjukkan semua kemampuan mereka, mendekati aula perunggu. Di antara mereka, 2 orang berada di garis depan, dan yang paling menonjol. Tidak lain adalah Xiao Mang dan Mo Wutian. Namun, masa-masa indah tidak bertahan lama, Bahu Wang dan Ying Ming, 2 kaisar anjing muncul, menghalangi kemajuan mereka seperti terakhir kali. Sudah waktunya. Di garis depan, Tai Ruonan bermandikan darah saat dia menghentikan langkahnya, beristirahat sambil bernapas dengan berat. 4 orang tua klan Tai berjaga di sisinya, selain itu, ada Tai Baiki. Kita beberapa ribu langkah dari aula perunggu, ada banyak anjing di sini, terserah padamu, Tuan Tai Baiki. Tai Ruonan berkata, hehehe, aku telah mengawasi sepanjang waktu, tanganku sudah gatal. Tai Baiki melepas topinya, memamerkan mata ketiga di dahinya. Po, dia mengaktifkan cacing Gu-nya, mendorong ruang di depannya dengan kedua tangan, membentuk lubang hitam. Lubang hitam itu terus berputar, saat banyak kera putih melompat keluar. Pasukan kera putih menyembur keluar, membentuk formasi yang kuat saat menyerbu ke arah aula perunggu. Tuan muda, silakan, aku akan menghalangi mereka di sini. Nada bicara Tai Baiki penuh percaya diri dan kuat. Kami akan mengandalkanmu, Gu abadi adalah yang terpenting. Bagi klan, kami harus menangkap Fang Yuan hidup-hidup. Tai Ruonan menggertakkan giginya, melambaikan tangannya dan membawa 4 orang tua klan Tai dan memulai invasi mereka. Dengan pasukan kera putih untuk melindungi mereka dan berkorban, Tai Ruonan berhasil masuk ke aula. Fang Yuan masih menyempurnakan Gu, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Roh daratan ingin menyerang, tetapi Fang Yuan menghentikannya. Bagui, jangan memaksakan diri. Kamu harus mengendalikan kelompok anjing sambil memanipulasi esensi abadi untuk membantuku dalam memurnikan Gu, bagaimana kamu bisa lebih terganggu. Bai Ningbing, sekarang terserah padamu, pergi halangi dia. Bai Ningbing, mendengus dingin, menyipitkan matanya saat dia menghalangi Tai Ruonan, terlibat dalam pertempuran sengit. Di ruang di depan Fang Yuan, asap awan bergerak dengan ganas. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menggunakan Gu penjaga ketiga saat ini. Tetapi sekarang, tanpa bantuan Feng Tianyu, kemajuan Fang Yuan sangat lambat, dia baru saja memasukkan Gu umur 500 tahun. Tanpa ahli penyempurnaan Feng Tianyu, Fang Yuan merasa kesulitan mengendalikan asap awan. Asap awan bereaksi dengan keras, menyebabkan Fang Yuan hampir gagal beberapa kali, tetapi dia berhasil menyelamatkannya setiap saat. Di belakangnya, saat Tai dan Bai bertarung, keempat orang tua klan Tai ikut bertarung. Bai Ningbing tidak dapat menandingi mereka, karena ia jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, berteriak, Fang Zheng, aku tidak dapat menahan mereka lagi, berapa lama lagi yang kau butuhkan? Asap awan akhirnya menyerap Gu umur, berubah menjadi ladang darah, gandum emas, yang dipenuhi tanaman. Itu adalah pemandangan, 500 tahun seperti musim gugur. Suara Fang Yuan terdengar gugup, bertahanlah, aku butuh banyak waktu. Jika aku mati, kau tidak akan hidup juga. Bai Ningbing terus-menerus mengumpat.
Beberapa gerakan kemudian, Bai Ningbing tersentak dengan kasar, aku tidak dapat melanjutkan. Fang Yuan, aku akan menghancurkan diri sendiri. Kemampuanmu telah kembali ke 100%. Fang Yuan terkejut. Bagaimana menurutmu? Bai Ningbing mengumpat. Asap awan perlahan-lahan matang, menghilang. Dari ukuran tangki air, ia menyusut menjadi ukuran baskom. Coba bertahan, kecuali kau tidak bisa mengendalikannya lagi. Jangan, teriak Fang Yuan. Sudah terlambat. Bai Ningbing mendesah dalam-dalam. Krek-krek, embun beku dengan cepat berkumpul, saat aura dingin menyebar kemana-mana di aula utama dan suhu menurun dengan cepat. Apa ini? Teriakan terkejut Tai Ruonan juga mencapai telinga Fang Yuan. Fang Yuan menoleh dengan susah payah untuk melihat dan melihat aula utama telah menjadi dunia es dan salju. Bai Ningbing melayang tinggi di udara, seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal es, mirip dengan situasi ketika dia menghancurkan dirinya sendiri di Gunung King Mao. Angin dingin bertiup kencang dan gletser naik, menghantam Tai Ruonan dengan kekuatan yang besar dan agung. Apakah ini tubuh jiwa es gelap utara yang legendaris? Tai Ruonan berteriak kaget, namun, sudah terlambat, dia terkurung dalam es seperti serangga dalam ember. Es terus menyebar ke arah Fang Yuan. Bai Ningbing, Bai Ningbing. Fang Yuan berteriak cemas, tetapi tidak ada respons dari Bai Ningbing. Tubuhnya hampir menyatu dengan es dan seluruh wajahnya mulai berubah tidak jelas. Matanya yang seperti kristal tidak lagi bersinar dan telah benar-benar redup. Sialan, Fang Yuan mengutuk, berdiri dan mengirimkan Yang Gu ke arah Bai Ningbing. Tetapi di tengah jalan, Yang Gu berbalik arah, dan kembali ke tangan kanan Fang Yuan. Pada saat yang sama, asap awan berubah menjadi cacing Gu, mendarat di tangan kiri Fang Yuan. Gu ini seperti kulit kacang, berwarna emas dan berkilau, tanda-tanda di permukaannya menyerupai jejak darah merah terang. Sebelumnya, Gu bukaan kedua palsu hanya bisa bertahan selama seminggu, dan tidak stabil. Tetapi Gu baru ini bisa bertahan selama 40 tahun. Hehehe, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, menggunakan Gu logam cair dan menghalangi es. Kemudian dia berkata kepada Bai Ningbing, Bai Ningbing, apakah kamu sudah cukup bertindak? Es itu berhenti. Fang Yuan tertawa lagi, berkata, apakah kau bersenang-senang bekerja sama dengan klan Tai? Kali ini, Bai Ningbing tidak bisa lagi berakting. Ia kembali ke tubuh fisik dan menatap Fang Yuan dengan tatapan terkejut dan curiga, bagaimana kau bisa? Di kota klan Sang, kau sengaja kalah dari Yan Tu, meminta bantuan Dr. Susou untuk menghilangkan sumpah racun, dan kemudian diam-diam menghubungi Tai Ruonan. Di Gunung Sanca, kau bersekongkol bersama dengan 4 orang tua, semua ini, apakah kau pikir aku bodoh? Fang Yuan bermain dengan 2 Gu di tangannya sambil berkata. Bai Ningbing mendarat di tanah dengan ekspresi linglung, tercengang tak terlukiskan. Bagaimana Fang Yuan mengetahui semua ini? Aku sangat tertutup. Ini berarti, ia selalu menonton dengan dingin penampilanku. Tunggu, aku berhasil menanam Gu bintang tetap. Fang Yuan, kau iblis, jadi bagaimana jika kau mengetahuinya? Kau tidak dapat melarikan diri hari ini, tidak ada tempat untuk lari. Tai Ruonan melihat bahwa masalah itu terungkap dan dengan cepat keluar dari kebekuan, saat keempat orang tua itu bergabung dengannya. Fang Yuan terkekeh, mengangkat lengan kirinya, maksudmu bintang tetap Gu. Bagaimana jika aku memotong lenganku? Keempat orang tua klan Tai mengerutkan kening dalam-dalam. Begitu Fang Yuan memotong lengannya, bahkan jika mereka menggunakan jurus pamungkas mereka, mereka hanya akan mendapatkan lengannya. Menurut pemahaman mereka tentang Fang Yuan, mengorbankan lengan kirinya bukanlah apa-apa bagi orang yang kejam dan jahat ini. Hahaha, Tai Ruonan tiba-tiba tertawa. Dia menunjuk Fang Yuan, berteriak, Fang Yuan, berhentilah mencoba menipu kami. Jadi bagaimana jika kamu melihat rencana kami? Kelompok anjing di luar aula tidak dapat menghalangi kedua faksi. Segera, Xiao Mang, Chou Jiu, Mo Wutian, Yi Huo, Yi Chong dan yang lainnya akan menyerbu, bisakah kau melindungi Gu abadi? Kau orang gila yang gila, membunuh begitu banyak Master Gu dan menjarah lubang-lubang mereka untuk memurnikan Gu. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan, Bai Ningbing adalah saksi terbaik. Selama kami mengumumkannya ke seluruh dunia, kau akan menjadi buronan di mana-mana. Yang lebih penting, Gu abadi milikmu belum selesai dimurnikan. Apakah kau masih punya kesempatan untuk berhasil? Tidak, mungkin, kau tidak punya waktu lagi, tidak lama lagi,
aula ini akan diserbu oleh orang-orang, kemana kau bisa lari? Mencoba terbang keluar, hehe, satu-satunya jalan keluar bagimu sekarang adalah menyerah kepada klantai kami, dan menyumbangkan Gu abadi yang setengah jadi itu kepada kami, serta menyerahkan cacing-cacing Gu milik pemimpin klan lama, dan memasuki menara penindas iblis untuk direformasi. Itulah satu-satunya cara agar kau bisa tetap hidup. Bab 404, Menyempurnakan Gu abadi lagi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tai Ruonan melangkah maju dan menatap dengan tatapan tajam seperti pisau. Fang Yuan, kau orang yang cerdas, kau seharusnya tahu situasimu. Aku memang tahu situasiku. Ekspresi Fang Yuan tenang, dan aku bahkan lebih tahu situasimu. Bibirnya menampakkan sedikit senyum dingin, penyempurnaan Gu abadi memang belum selesai. Tetapi ini telah membuatku menyimpan lebih banyak bagian dari esensi abadi, cukup bagiku untuk membunuh kalian semua. Namun, tepat pada saat ini, Bagui muncul dan berbicara dengan ekspresi berlinang air mata, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Akan ada terlalu banyak kehilangan esensi abadi untuk membunuh mereka dan jumlah yang tersisa tidak akan mampu mendukung penyempurnaan Gu. Selain itu, sekarang sudah larut. Ada terlalu banyak lubang di tanah yang diberkati dan itu akan benar-benar runtuh dan menghilang menjadi asap tidak lama kemudian. Obsesi terbesarnya adalah untuk menyelesaikan penyempurnaan Gu bukaan kedua, ia bahkan tidak peduli dengan kehancurannya sendiri. Saat ini, Fang Yuan baru saja menyempurnakan hingga tahap ini dan langkah krusial masih tersisa yang juga merupakan langkah tersulit, tetapi situasi tidak lagi memungkinkannya untuk melanjutkan. Anak muda, kamu membuat kesalahan besar dalam perhitunganmu, penyempurnaan Gu abadi kita gagal. Roh daratan melolong sedih, memurnikan Gu abadi, tidak pernah menyangka akan seramai ini di sini. Yan Jun dengan tenang melangkah ke aula utama. Di kehidupan sebelumnya, dia telah dihalangi oleh Feng Tianyu, tetapi sekarang tanpa halangan, dia berjalan bebas ke aula perunggu. Hehe, Fang Yuan, kamu bukan penguasa tanah yang diberkati. Jadi roh daratan tidak akan sepenuhnya mematuhi perintahmu. Karena pemimpin klan muda Yan Jun telah tiba, yang lain juga tidak akan jauh. Hari ini, kekalahanmu sudah pasti. Tai Ruonan memiliki sedikit rasa takut terhadap roh daratan dan hanya bisa terus terlibat dalam pertempuran psikologis. Tidak, masih ada harapan, penyempurnaan Gu tidak dapat dianggap gagal. Fang Yuan tiba-tiba tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya ke Bai Ningbing. Hati Bai Ningbing menegang, jika Fang Yuan menggunakan Yang Gu untuk memaksanya bertarung sampai mati, jalan apa yang harus diambilnya. Namun, tatapan Fang Yuan beralih melewati Bai Ningbing dan beralih ke roh tanah Bagui. Bagui yang sudah tua ini tampak mengerikan sekarang setelah menangis, tampak sangat patah hati. Bagui, apakah kamu masih ingin menyempurnakan Gu bukaan kedua atau tidak? Fang Yuan mentransmisikan suaranya, Mungkinkah kamu punya cara? Bagui tiba-tiba merasakan sedikit harapan, itu benar, kamu adalah Gu abadi yang terlahir kembali, dan dengan pengalaman hidupmu sebelumnya, kau seharusnya sudah menduga situasi ini. Tidak, situasinya di luar dugaanku. Aku yang sekarang hanyalah manusia biasa dan aku tidak mampu membuat perbedaan. Fang Yuan berkata terus terang, Bagui, aku telah mengecewakanmu, penyempurnaan Gu kali ini memang gagal. Roh daratan mulai meratap lebih keras. Namun, Fang Yuan segera mengubah topik pembicaraan, tetapi kegagalan ini hanya sementara, kita masih bisa berharap. Tangisan roh daratan melunak saat bertanya, apa maksudmu? Setelah kau mati, akulah satu-satunya orang yang mengetahui resepnya. Gu bukaan kedua yang setengah jadi juga bersamaku, jadi Bagui, kau harus melindungiku. Tentu saja aku harus melindungimu. Kau adalah satu-satunya orang yang memenuhi persyaratan tanah yang diberkati dan juga seorang dewa Gu yang terlahir kembali. Ada peluang besar penyempurnaan Gu bukaan kedua akan berhasil di masa depan meskipun kali ini gagal. Roh daratan menjawab dengan jujur. Bagus, hebat sekali kau memiliki pemahaman ini. Namun, kau hanya bisa melindungiku untuk sementara waktu, tidak selamanya. Tidak lama lagi, kau akan mati. Dengan esensi abadi yang tersisa, kita juga tidak bisa sepenuhnya membasmi semua musuh di tanah yang diberkati. Bahkan jika kau memindahkanku ke dunia luar, ada banyak kelompok Master Gu di Gunung Sanca. Sudut bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum sinis. Sejak kelahiran kembali kali ini, semuanya berjalan lancar. Saat ia semakin dekat dengan keberhasilan, ia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan.
Lalu bagaimana kau ingin aku melindungimu? Tanya roh tanah. Fang Yuan terkekeh dan berkata dengan serius, Bagui, apakah kau ingat bagian ketiga dari bab kedua kurang dari lebih besar dari? Roh tanah itu tercengang saat menebak maksud Fang Yuan. Ia berkata dengan ragu-ragu, kau mengatakan, tidak, itu tidak akan berhasil, ada dua syarat yang tidak terpenuhi. Pertama-tama, kau membutuhkan cahaya kemuliaan dari era yang tak terlupakan. Hehehe, Fang Yuan tertawa puas mendengarnya, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas aula perunggu dan berteriak, lihat, cahayanya ada di sini. Sejak ia berdiri, ia telah meminta roh tanah untuk berbagi penglihatannya, sehingga situasi di luar menjadi sangat jelas baginya. Setelah itu, pembicaraan dengan anggota kelantai dan yang lainnya hanya menunda waktu dan menunggu kesempatan yang baik. Ini sudah ketiga kalinya Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Cicada dan dengan mengumpulkan pengalamannya, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kelahiran kembali. Memang ada efek kupu-kupu setelah kelahiran kembali yang dapat menyebabkan beberapa hal berubah total. Namun, ada juga inersia historis, banyak peristiwa besar yang terjadi adalah konflik yang terakumulasi dari waktu ke waktu, mereka hanya kekurangan titik pemicu. Bahkan tanpa pemicu asli, yang baru akan selalu muncul. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dipengaruhi dan diubah dengan mudah oleh satu orang saja. Di luar aula utama, Xiao Mang mulai tidak sabar bertarung dengan Ying Ming dan terbang ke langit. Peringkat 4, kumpulkan Gu Cahaya. Peringkat 5, Gu Cahaya Ekstrim. Peringkat 5, Sungai di bawah matahari. Jurus pembunuh, aliran cahaya yang deras. Sungai cahaya bergulung dan menghantam saat mengalir turun menuju tanah yang diberkati. Cahaya itu menyilaukan, dan ombaknya ganas, membuat seluruh medan perang menjadi putih, dan semua orang memejamkan mata, tidak mampu menahan cahaya yang begitu kuat. Tidak bagus. Tai Ruonan dan yang lainnya berada di aula utama. Tai Baiki mencoba menghentikannya ketika dia melihat ini, tetapi pembentukan sungai cahaya sudah lengkap dan dia hanya bisa mengurangi dampaknya sedikit. Sungai cahaya agung itu bagaikan air terjun, menghantam aula perunggu dengan keras. Atap aula itu langsung hancur, dan air terjun cahaya itu terbang ke arah Fang Yuan. Cahaya kejayaan dari era yang tak terlupakan. Roh daratan itu berteriak kaget. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan menuangkan esensi purbanya ke dalam gu sayap tulang tingkat 4 dan gu logam cair tingkat 5. Sepasang sayap hitam yang panjang dan lebar menyebar dari punggungnya, sementara logam cair itu menutupi seluruh tubuhnya seperti cat, menyebar ke arah sayap hitam itu dan mewarnai seluruh tubuhnya dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Apa yang sedang dia lakukan? Fang Yuan, di tengah tatapan heran Tai Ruonan, Bai Ningbing dan yang lainnya, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke arah sungai cahaya. Bam! Ada dengungan keras di telinganya dan dampak yang dahsyat itu memaksa Fang Yuan mundur. Namun, dia telah membunuh banyak Master Gu tingkat 5 sebelumnya dan memperoleh banyak Gu gerakan seperti Gu Aurora Emas dan sebagainya. Saat ini, dia mengaktifkan semuanya dan terbang melawan arus air terjun, terbang semakin tinggi. Ketika dia terbang keluar dari aula perunggu, itu segera menarik banyak desahan dan keraguan. Apa itu? Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan tampak seperti burung besar. Tidak, itu adalah seorang prajurit yang telah direndam dalam emas cair. Hanya ada lautan putih yang luas di depan mata Fang Yuan. Esensi purbanya terkuras dengan cepat dengan mengaktifkan begitu banyak gu gerakan dan gu pertahanan. Waktu dan pasang surut tidak menunggu siapapun, roh tanah tolong aku, perjalanan ilahi gu. Perjalanan ilahi gu abadi mendarat di telapak tangannya. Gu langit giok, sinar cahaya hijau melesat keluar dari celahnya dan mendarat di tangannya, berubah menjadi bambu berwarna hijau giok yang berlubang di tengahnya. Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Dia benar-benar menghadapi gerakan mematikan itu secara langsung dan terbang. Tai Ruonan menatap dengan mata terbuka lebar, mengekspresikan keterkejutannya. Apakah Raja Binatang Kecil menyerah, dan mencoba mengakhiri hidupnya? Rahang Yanjun terbuka lebar saat dia mendongak dengan linglung. Ada sesuatu yang terjadi, aku mengerti dia. Semua yang dilakukan Fang Yuan memiliki makna yang sangat dalam. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, kita harus mengganggu ini. Nada bicara Bai Ningbing tergesa-gesa dan untuk beberapa alasan, firasat buruk di hatinya terus menjadi lebih kuat. Tai Ruonan mengangguk dan setuju dengan kata-kata Bai Ningbing. 4 orang tua, dia berteriak, dimengerti.
Keempat orang tua itu segera bergerak secara terpisah ke arah timur, selatan, barat dan utara. Mereka berlutut di tanah dan memegang pergelangan tangan kanan mereka dengan tangan kiri. Tangan kanan mereka terentang dalam bentuk cakar dan saling berhadapan. Jurus mematikan, pencarian dan kunci tak terbatas. Hampir pada saat yang sama, lengan kiri Fang Yuan bersinar dengan cahaya biru yang menakutkan. Orang bisa samar-samar melihat bintang tetap Gu di atasnya. Gu ini adalah pecahan bintang dari era yang tak terlupakan, seperti berlian bersisi 8 dan sangat jernih. Pada saat yang sama, di sekitar Fang Yuan, ruang terkoyak dan 4 rantai muncul, bergerak seperti ular piton. Akhirnya bereaksi pada titik ini. Terlambat. Fang Yuan tersenyum dingin. Gu perjalanan ilahi tiba-tiba terbang dan menusuk lengan kirinya, menelan Gu bintang tetap. Keempat orang tua itu batuk darah saat mereka kehilangan koneksi dengan Gu bintang tetap. Keempat rantai yang bergerak di samping Fang Yuan juga kehilangan target dan terbang sembarangan sebelum dihancurkan oleh sungai cahaya. Setelah Gu perjalanan ilahi memakan Gu bintang tetap, ia masuk ke langit giok berongga Gu dan dengan cepat membentuk kepompong. Ada orang aneh yang terbang langsung ke arah jurus pamungkasku. Xiao Mang sangat terkejut. Orang lain sering tidak punya cukup waktu untuk menghindari jurus pamungkasnya, tetapi sekarang ada orang bodoh yang menghadapinya secara langsung. Siapa orang ini? Apa yang coba dia lakukan? Yi Huo, Yi Chong, dan yang lainnya menatap langit dengan tatapan tercengang. Tunggu sebentar, pemandangan ini, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Li Xian mengerutkan kening dalam-dalam, seberkas cahaya melintas di benaknya. Yang cerdik, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tampaknya memurnikan Gu. Feng Tianyu mendongak sebentar dan setelah melihat dengan agak jelas, dia langsung terkejut. Dia benar-benar menyempurnakan Gu menggunakan jurus pamungkas, keberaniannya tidak mengenal batas. Mata Mo Wutian memancarkan cahaya ungu yang memanjang 2 inci ke udara. Benar, Fang Yuan sedang menyempurnakan Gu. Ini adalah rencana Fang Yuan. Ketika dia memperbudak dokter hantu pembunuh, penyempurnaan Gu bukaan kedua sudah pasti akan gagal. Karena pada langkah terakhir penggabungan dengan Gu perjalanan ilahi, Fang Yuan tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Sebelumnya, dia mendapat bantuan dari guru besar jalur penyempurnaan Feng Tianyu dan bantuan dari roh daratan, sebelum dia hampir tidak dapat menyelesaikannya. Sekarang, dia tidak mendapat bantuan Feng Tianyu, jadi langkah ini ditakdirkan untuk gagal. Namun, setelah terlahir kembali, Fang Yuan tidak pernah benar-benar berpikir untuk menyempurnakan Gu bukaan kedua. Dia menipu roh daratan dan sengaja menunda waktu untuk menciptakan situasi khusus seperti itu untuk meyakinkan roh daratan dan menyempurnakan Gu ini. Mirip dengan Gu bukaan kedua, Gu ini juga merupakan Gu abadi yang resepnya tercatat di bab 2 bagian 3 kurang dari lebih besar dari. Kurang dari lebih besar dari adalah klasik pertama dari dunia Gu. Ketika pertama kali membacanya, buku ini tampak seperti sebuah cerita, tetapi sebenarnya buku ini mengandung pesan yang mendalam, merekam rahasia zaman kuno dan semua jenis Gu. Beberapa Gu dijelaskan secara langsung seperti Gu kebijaksanaan, Gu kekuatan, dan sebagainya. Sementara beberapa Gu tersembunyi, deskripsi mereka sangat samar, sehingga pembaca harus menggali dan mempelajarinya dengan saksama cahaya kejayaan dari era yang tak terlupakan bersinar pada kepompong itu. Menyerap kejayaan dari era yang tak terlupakan, kepompong itu mengalami perubahan mistis. Tubuh Fang Yuan bersinar dalam kecemerlangan emas, berenang melawan arus aliran cahaya yang deras. Menghadapi gerakan pembunuh yang kuat dari seorang Gu Master peringkat 5, pertahanan Gu logam cair mulai menjadi tidak berguna. Perlindungan emas itu akhirnya tersapu oleh cahaya. Terutama sayap tulang, perlahan-lahan memperlihatkan warna hitam aslinya setelah tersapu oleh aliran cahaya yang deras. Di air terjun cahaya yang agung, satu tubuh terbang dengan susah payah sambil menghadapi tekanan yang besar. Pemandangan mistis seperti itu tentu saja menarik perhatian banyak Gu Master. Medan perang perlahan menjadi sunyi. Roh tanah membantu Fang Yuan sepenuhnya. Setelah anjing-anjing itu kehilangan tuannya, mereka berpencar. Semua Gu Master berdiri di tempat, mengangkat kepala dan menonton. Dalam hati mereka memiliki satu pertanyaan, skenario ini, saya jelas belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mengapa saya merasa begitu familiar? Saya ingat sekarang. Tiba-tiba, seseorang berteriak, adegan ini tercatat dalam legenda Renzu, itulah mengapa ini sangat familiar. Lebih besar dari klasik nomor 1 di dunia,
tersebar luas di seluruh dunia, tidak ada yang tidak mengenalnya. Mendapatkan pengingat seperti itu, banyak orang langsung menyadarinya. Benar sekali, ini tercatat dalam bab kedua, bagian ketiga Rensu. Saya ingat sekarang, matahari agung hijau mengepakkan sayapnya dan bermandikan cahaya kemuliaan untuk menyempurnakan Gu perjalanan abadi yang tetap, terbang menuju matahari. Orang-orang mengingat, langsung tertawa. Apa yang dilakukan orang ini? Menyalin matahari agung hijau, dan mengabaikan hidupnya. Haha, jangan bilang dia berpikir untuk menyempurnakan Gu perjalanan abadi yang tetap. Bagaimana mungkin, dia memiliki Gu perjalanan ilahi? Tentu saja Fang Yuan memilikinya. Tetapi Gu perjalanan ilahi tidak cukup, itu tercatat dalam lebih besar dari matahari. Agung hijau takut Gu perjalanan ilahi akan mengirimnya ke tempat-tempat berbahaya saat dia mabuk. Gu pengembara ilahi merasa malu karenanya, lalu mengarahkannya, naiklah ke langit, dan di langit biru di antara 9 langit, ada hutan bambu. Di dalam hutan bambu, petiklah bambu giok yang berwarna langit giok. Selanjutnya, pergilah ke langit biru dan pada malam hari, kumpulkan berlian segi 8 di dalam pecahan bintang. Selanjutnya, saat fajar menyingsing, terbanglah ke langit dan gunakan cahaya kemuliaan matahari terbit untuk mengubahku menjadi Gu pengembara abadi yang tetap. Begitu aku menjadi Gu itu, aku tidak akan lagi mengirimmu ke tempat-tempat acak saat kau mabuk. Jadi, Fang Yuan membutuhkan bambu giok berwarna langit dari surga biru, dan pecahan bintang berlian bersisi 8 dari surga biru. Dan juga, cahaya kemuliaan dari era yang tak terlupakan. Apakah dia memilikinya? Awalnya tidak, namun setelah terlahir kembali, dia membunuh Long Qingtian dan memperoleh Gu Langit Giok. Gu ini peringkat 5 dan berasal dari era yang tak terlupakan. Itu seperti batang bambu hijau tua, seukuran telapak tangan dan berongga di tengah, mengeluarkan tekstur giok di permukaan. Ini adalah bambu giok surga biru. Lebih besar dari menggambarkan semua jenis Gu. Gu abadi digambarkan sebagaimana adanya, seperti Gu kebijaksanaan dan Gu kekuatan. Gu fana ditulis lebih samar, pembaca perlu mencari tahu dan menelitinya dengan saksama. Namun bambu langit giok tidak cukup, dia membutuhkan pecahan bintang berlian bersisi 8. Apakah dia memilikinya? Tentu saja tidak, tetapi Bai Ningbing menanamkannya padanya. Memang, Gu bintang tetap. Gu ini adalah pecahan bintang dari era tak terlupakan, tampak seperti berlian dengan 8 sisi, ditanam di lengan kiri Fang Yuan, memancarkan cahaya bintang, mampu memproyeksikan cahaya biru menakutkan yang setengah transparan dari lengannya. Jadi sekarang dia memiliki bambu langit giok dan pecahan bintang berlian bersisi 8, tetapi untuk menyempurnakan Gu perjalanan abadi yang tetap, Fang Yuan membutuhkan satu syarat terakhir, itulah yang disebutkan oleh roh tanah, cahaya kemuliaan dari era tak terlupakan. Apakah Fang Yuan memilikinya? Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mendapatkannya. Tetapi Xiao Mang memilikinya. Xiao Mang mengendalikan Gu cahaya ekstrim, Gu ini diperoleh dengan merampok kuburan, itu adalah Gu yang tidak lengkap. Itu hanya dapat digunakan 3 kali setiap bulan untuk melepaskan cahaya kemuliaan. Setelah melebihi 3 kali, itu akan meledak sendiri. Dan aliran cahaya yang deras adalah gerakan pembunuh yang, dalam beberapa aspek, meniru cahaya kemuliaan. Gu perjalanan ilahi, Gu langit giok, Gu bintang tetap, serta cahaya dari era tak terlupakan, semua syarat terpenuhi. Ketika Fang Yuan terlahir kembali dan menyadari hal ini, dia membuang Gu bukaan kedua di dalam hatinya, mengubah tujuannya untuk menyempurnakan Gu perjalanan abadi yang tetap. Namun, mustahil untuk meyakinkan roh daratan. Obsesi roh daratan adalah untuk menyempurnakan Gu bukaan kedua. Dengan demikian, Bai Ningbing, Tai Ruonan, dan faksi iblis yang saling menjadi alat Fang Yuan. Dia menghitung dengan cermat di dalam hatinya, mengendalikan aliran peristiwa saat dia memengaruhi mereka agar menguntungkannya, menyebabkan hasil ini. Ketika roh daratan menyadari bahwa apapun yang terjadi, Gu bukaan kedua tidak akan berhasil disempurnakan, dia akan mengubah tujuannya untuk melindungi Fang Yuan, karena itulah satu-satunya cara harapan tetap ada. Kepompong itu menyerap sinar matahari, sedikit bergetar saat aura Gu abadi bocor tak terkendali. Semua orang tercengang. Aura seperti itu, bagaimana mungkin? Tai Ruonan, Bai Ningbing dan yang lainnya menatap dengan mata melotot. Dia sedang memurnikan Gu, dia benar-benar memurnikan Gu abadi. Siapa dia? Apakah dia reinkarnasi dari Ver dan Gritsun? Yi Huo, Yi Chong,
dan yang lainnya menatap dengan rahang ternganga. Perjalanan abadi yang tetap. Apakah dia benar-benar memurnikan Gu perjalanan abadi yang tetap? Tak disangka aku, Feng Tianyu, akan melihat kelahiran Gu abadi. Master pemurnian ini berlutut di tanah dengan emosional, air mata mengalir di wajahnya. Di tanah yang diberkati, beberapa pria berbulu yang tersisa semuanya berlutut. Saat ini, mereka mengidolakan orang ini yang memurnikan Gu abadi. Tidak dapat dipercaya, sebuah peristiwa dari era yang tak terlupakan sedang berlangsung di hadapan mereka. Keagungan dan keindahan yang tak terbayangkan menyebabkan tubuh banyak Master Gu bergetar. Apakah itu kegembiraan, ketakutan, atau keduanya? Seketika, sosok Fang Yuan menjadi pusat perhatian semua orang. Tidak peduli seberapa menyilaukan aliran cahaya deras itu, mata semua orang terbuka lebar, menatap tanpa berkedip. Aura Gu abadi menjadi lebih intens, tetapi pada saat yang krusial ini, sesuatu terjadi. Mencoba menggunakan kekuatanku untuk memurnikan Gu abadi. Xiao Mang tidak bodoh, setelah menyadari hal ini, dia segera menghentikan gerakan mematikannya. Aliran cahaya deras itu berakhir. Semua orang tersentak keras. Tidakkkk. Feng Tianyu berteriak, hatinya sakit saat dia menunjukkan kesedihan dan keputusasaan. Dalam penglihatannya, aliran cahaya deras itu seperti pita yang dipotong, mengalir turun dengan lemah, hanya dengan waktu 3 napas, Master Gu di air terjun cahaya akan terbebas. Waktu sesingkat itu tidak cukup untuk melahirkan Gu abadi. Tetapi mengapa Fang Yuan tidak mengantisipasi ini? Gu jam ketiga, dia mengaktifkan 2 Gu jam ketiga yang menargetkan kepompong. Seketika, waktu dipercepat 9 kali lipat, saat aura Gu abadi melonjak. Dia menggunakan 2 cacing Gu jalur waktu untuk mempercepat waktu. Feng Tianyu bangkit seperti tersengat petir, matanya bersinar saat wajahnya memerah, masih ada harapan. Namun seketika, wajah merahnya berubah pucat, saat Feng Tianyu menjatuhkan diri ke tanah dengan ekspresi sedih, sambil menangis, tidak ada gunanya, percepatan itu hanya tindakan sementara, jika Gu abadi diciptakan terlalu cepat, ia tidak akan mampu menstabilkan auranya, dan akan hancur melalui peledakan diri. Namun, apakah Fang Yuan tidak tahu tentang ini? Ia mengeluarkan seekor cacing Gu. Gu ini memiliki penampilan polos, seperti cakram batu abu-abu. Di kehidupan sebelumnya, dia mendapatkannya dari Feng Tianyu, kali ini, dia mendapatkannya dari dokter hantu pembunuh Chou Jiu. Gu apa? Undefeated 100 Battles. Undefeated 100 Battles Gu pengeluaran peringkat 5, sekali digunakan, itu membuat penyempurnaan Gu Master berhasil. Saat berikutnya, Feng Tianyu tertegun, memegang kepalanya dan berteriak kegirangan, bagaimana ini bisa terjadi? Karena dia merasakan aura Gu abadi menjadi stabil seperti keajaiban. Kepompong itu pecah, dan seekor kupu-kupu hijau terbang keluar, Gu perjalanan abadi yang tetap. Itu benar-benar Gu abadi, indah tak terlukiskan. Siapa dia sebenarnya? Dia benar-benar memurnikan Gu abadi. Seketika, jantung semua orang berdebar kencang, terlepas dari apakah mereka sadar atau tidak akan keadaannya, mereka terdiam dan terkejut hingga batasnya. Xiao Mang tercengang, Mo Tian linglung. Apakah ini peragaan ulang sebuah legenda? Di era apa aku hidup? Fang Yuan terbang keluar dari air terjun cahaya, saat Gu perjalanan abadi yang tetap terbang di sekelilingnya. Setiap kali mengepakkan sayapnya, cahaya hijau berkedip seperti serbuk sari, itu adalah pemandangan yang indah. Tentu saja, Fang Yuan membayar harga yang sangat mahal. Jurus pembunuh tingkat 5 bukanlah lelucon, Gu logam cair mati, Gu aurora emas dan yang lainnya rusak parah. Sayap hitam di punggungnya robek dan compang camping. Saat logam cair memudar, identitas Fang Yuan terungkap. Seketika, keributan meledak. Siapa dia? Pupil mata Mo Tian menyusut. Itu dia, Raja Binatang Kecil. Hu Mei'er dan Li Xian terkejut. Itu dia, mata Yi Huo melotot. Itu benar-benar dia. Jiao Huang dan Meng Tu saling memandang, gemetar, merasakan keterkejutan, ketakutan, dan kegembiraan satu sama lain. Mereka punya nyali untuk membunuh musuh yang begitu kuat. Seorang pria yang dapat memurnikan Gu abadi. Fang Yuan, Bai Ningbing, Tai Ruonan, dan yang lainnya yang mengetahui situasi tersebut menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala mereka sendiri, menyaksikan seperti patung yang tidak bergerak. Ratusan ribu tahun yang lalu, selama era yang tak terlupakan,
Verdan Gritsun mengepakkan sayapnya, memurnikan Gu perjalanan abadi yang tetap. Namun sekarang, Fang Yuan melakukan hal yang sama, menggunakan tubuh fananya untuk mencapai prestasi yang luar biasa di bawah pengamatan semua orang. Begitu masalah ini menyebar, namanya akan terkenal di seluruh benua, mengejutkan seluruh perbatasan selatan. Kamu benar-benar berhasil memurnikan Gu perjalanan abadi yang tetap, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang Gu abadi di masa depan. Fang Yuan dapat mendengar pujian roh daratan dan mendesah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, Gu perjalanan abadi yang tetap dapat memungkinkan seorang Master Gu menjelajahi dunia, pergi kemanapun yang diinginkannya. Namun, itu tetaplah Gu abadi. Bantuanmu diperlukan, untuk mengaktifkannya menggunakan esensi abadi. Bagui, tentu saja. Masih ada beberapa esensi abadi yang tersisa di Kuali. Ingatlah dalam benakmu kemana kau ingin pergi, kau harus memilih tempat yang aman. Ingat, gambaran di kepalamu harus sama dengan tempat yang sebenarnya, tidak boleh ada perbedaan yang terlalu besar. Aku mengerti itu. Bagui menghela napas, berbicara dengan sepenuh hati, menggunakan perjalanan abadi yang tetap akan memungkinkanmu untuk lolos dari kesulitan ini. Tetapi tanpa esensi abadi, tanah yang diberkati akan segera hancur. Kematian adalah kelegaan bagiku. Aku hanya berharap kau akan berhasil menyempurnakan bukaan kedua di masa depan, dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebelum kita berpisah, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Fang Yuan membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia menggerakkan sayap hitamnya yang compang camping, terbang di langit dan melihat sekeliling. Aula perunggu yang robek, medan pertempuran gundukan yang dipenuhi darah, dan tanah terberkati Gu immortal yang hancur. Selamat tinggal, Bai Ningbing. Selamat tinggal, Tai Ruonan. Selamat tinggal, perbatasan selatan. Roh tanah tidak tahu bahwa Fang Yuan akan mengambil risiko yang lebih besar. Namun hidup adalah pertaruhan, jika seseorang tidak bertaruh saat mereka memiliki kesempatan, kapan mereka akan berhasil? Jika manusia tidak memiliki aspirasi sebesar surga, mereka akan mengecewakan tubuh setinggi 8 kaki mereka. Berpikir seperti ini, Fang Yuan merasakan ambisi dan aspirasi yang besar, hatinya mendidih karena antisipasi. Berdiri di hadapan semua orang, dia merasakan dorongan dan mengungkapkannya sebagai sebuah puisi. Orang-orang yang hadir mendengarnya melafalkan. Sejak zaman dahulu tanah abadi berlalu bersama angin, hari ini 3 raja kembali ke tidur abadi. Siapa yang tidak akan mengalami kegagalan? Matahari yang terang meninggal dengan menyesal. Mulailah lagi dan nyatakan diri sebagai raja. Ikan mas berenang di air terjun surgawi, bepergian sendirian di tanah terpencil dan menantang surga. Melebarkan sayapku dan terbang jauh hari ini, menjadi abadi dan mencambuk. Burung phoenix di hari yang lain. Saat dia berkata demikian, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Semua orang terdiam, hanya roh daratan yang berteriak, cita-cita agung, aku akan mengirimmu dalam perjalananmu. Esensi abadi memasuki Gu perjalanan abadi yang tetap, dan cahaya giok menyala, saat Fang Yuan menghilang dari udara. Hanya pakaiannya yang tersisa, melayang di udara seperti layang-layang yang talinya terputus. Dia menghilang, dia menggunakan Gu perjalanan abadi yang tetap, aku bertanya-tanya kemana dia pergi. Ah, mengapa langit dan bumi berguncang? Semua orang tercengang. Pada saat ini, angin kencang bertiup saat gunung-gunung runtuh, dunia runtuh. Celah demi celah terbentuk, terhubung ke dunia luar. Sialan, cepatlah melarikan diri. Tanah yang diberkati runtuh, angin asimilasi akan datang. Jika kita tidak melarikan diri sekarang, kita akan mati, aku tidak ingin mati. Para ahli ketakutan dan terkejut, dengan panik melarikan diri saat gunung Sanca kembali kacau. Benua Tengah, Gunung Tianti. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, di Gunung Danghun, pertempuran untuk tanah yang diberkati Hu Immortal mencapai akhirnya. Fang Zheng, bertahanlah, kemenangan sudah di depan mata. Dewa Bangau Langit menyemangati. Kulit di lengan dan kaki Fang Zheng robek, saat darah mengalir turun. Dia melampaui Ying Shengji, Xiao Qixing, tubuhnya mati rasa karena rasa sakit, dan otaknya tidak dapat berpikir, hanya ada Gunung Danghun yang tersisa di benaknya. Menjadi yang pertama naik, dia hanya memiliki satu pikiran yang tersisa di benaknya. Aku adalah Feng Jin Huang yang agung, bagaimana mungkin aku kalah di sini? Aku tidak pernah kalah sejak aku lahir, kali ini tidak terkecuali. Keluarlah, sayap mimpi.
Feng Jinhuang berteriak, dan sepasang sayap yang indah tumbuh dari bahunya. Sepasang sayap ini sangat elegan dan indah, segala macam cahaya bersinar di atasnya, sangat mempesona dan memikat, hanya dengan satu kepakan, Feng Jinhuang terbang dengan mudah. Apa, ini adalah Gu abadi yang legendaris, sayap mimpi. 9 Dewa Gu terkejut. Kebanyakan Gu abadi hanya dapat digunakan dengan esensi abadi. Namun, sayap mimpi berbeda, ia menggunakan roh dan jiwa Master Gu sebagai gantinya. Feng Jinhuang hanyalah seorang manusia, mengaktifkan sayap mimpi secara paksa akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwanya, amnesia paling banter menjadi terbelakang paling parah. Namun, Feng Jinhuang kompetitif, ia menginginkan kemenangan, bersedia membayar harga berapapun. Di bawah tatapan Fang Zheng yang tertegun, ia menyusulnya, mengambil kembali kepalanya. Sayap mimpi itu terlipat ke belakang saat Feng Jinhuang berdiri di sisi tebing, bernapas dengan berat, dia merasakan pusing yang kuat dari kedalaman jiwanya, hampir membuatnya pingsan. Dia mencapai batasnya, mengaktifkan Gu abadi dengan paksa, tidak mudah bagi Feng Jinhuang untuk mencapai langkah ini. Aku benar-benar kalah. Fang Zheng menatap dengan mata terbuka lebar, sedih dan kesal. Lengan Feng Jinhuang sudah berada di tepi puncak, dia tinggal selangkah lagi. Aku akan menang. Pada saat ini, Feng Jinhuang memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya, menggunakan sedikit kekuatan terakhir yang dimilikinya. Matanya bersinar seperti ambar, penampilannya yang cantik dan lehernya yang panjang seputih salju, bersinar seperti batu giok dalam cahaya merah muda tanah yang diberkati. Dia seperti burung phoenix muda, mengembangkan sayapnya untuk pertama kalinya. Cemerlang dan mulia, seketika, bahkan para dewa Gu pun tercengang. Fang Zheng mengangkat kepalanya untuk melihatnya, saat roh tanah Dewa Hu menatapnya dengan linglung, semua orang menunggu kemenangan Feng Jinhuang. Feng Jinhuang tidak mengecewakan semua orang, dia menggigit bibirnya, meletakkan lengannya di tepi tebing. Selanjutnya, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menyeret tubuhnya ke atas juga. Tetapi pada saat ini, swoosh, cahaya batu giok menyala, dan seorang pria muncul di puncak gunung. Pria ini benar-benar telanjang, lengan kirinya berlubang karena darah mengalir keluar darinya. Tubuhnya yang muda, kuat dan berotot, memancarkan aura seorang ahli veteran yang telah menjalani pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kakak, Fang Zheng terkejut, terpeleset dan jatuh dari tebing. 10 Dewa Gu terkejut. Siapa pria telanjang ini? Feng Jinhuang mengangkat lehernya yang seputih salju, menatap Fang Yuan dari kakinya, tertegun dan menonton dengan mata terbuka lebar seperti patung. Tubuh Fang Yuan berotot, monster raksasa di tubuh bagian bawahnya memasuki penglihatan Feng Jinhuang tanpa keraguan. Aku benar-benar datang ke sini. Cek, Gu perjalanan abadi yang tetap memiliki kelemahan seperti itu, ia tidak dapat membawa pakaian bersamaku. Tapi untungnya, aku meletakkan cacing Guku di dalam lubangku, dan membawanya. Fang Yuan melihat sekeliling, menyadari situasinya. Bukankah orang ini di bawahku Feng Jinhuang? Tampaknya lebih besar dari memberikan waktu yang akurat. Dia selangkah di depannya, kompetisi ini tidak melarang cacing Gu abadi. Menurut aturan, dia adalah pemilik tanah terberkati Hu Immortal. Aku berhasil, semua risikoku terbayar. Jadi bagaimana jika aku gagal memurnikan Gu lubang kedua? Sekarang aku memiliki sesuatu yang lebih baik, seluruh tanah terberkati Hu Immortal, dan Gu perjalanan abadi yang tetap. Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Sayangnya, dia memiliki sayap mimpi Gu abadi, aku belum bisa membunuhnya. Fang Yuan menatap Feng Jinhuang dengan menyesal, sebelum mengangkat kaki kanannya. Di bawah pengawasan 10 Gu abadi, kaki kanannya mendarat di wajah Feng Jinhuang, karena perasaan seperti batu giok bisa dirasakan di kakinya. Enyahlah, Fang Yuan mendorong, dan menendang Feng Jinhuang yang lemah dan linglung hingga jatuh. Feng Jinhuang sudah kehabisan tenaga, bagaimana dia bisa menahan tendangan Fang Yuan, dia segera turun. Fang Yuan berbalik, menghadap roh tanah. Hu abadi kecil, bukankah kau memanggilku Tuan? Tuan, gadis kecil itu menatap Fang Yuan dengan terkejut. Setelah bereaksi, dia menggunakan tangannya yang kecil dan lembut untuk menutupi matanya yang besar dan jernih. Kemudian, dia menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu, sambil menghentakkan kakinya, menggelengkan kepalanya, berkata dengan lemah lembut, Tuan, tidakkah Anda memalukan? Anda sudah sangat tua,
cepat pakai baju. Hidup Anda tidak ada apa-apanya kecuali sia-sia jika Anda tidak dapat mencapai sesuatu yang hebat.